Today's economy leaves no room for comfort. Bank Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Dana Moneter Internasional atau IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun ini dan juga tahun depan 2026 secara tajam. Rising pressure, disruption at every turn. Efficiency becomes essential. Resilience becomes the mission. Technology is no longer behind the scenes. It is what keeps businesses moving forward. Lima tahun sekarang ini sudah sangat cepat dan kita harus diminta untuk langsung adaptasi, bahkan lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Agresif itu dalam arti adalah kita harus bisa mengantisipasi dan melakukan mitigasi secepat mungkin untuk sama-sama memiliki mindset digital yang menunjukkan kepada digitalisasi dan juga berpengaruh terhadap impact bukan cuma output. Sebagai IT leader, mindset yang perlu ada adalah pertama itu harus terbuka menerima teknologi yang baru. Yang kedua, harus belajar, harus adaptif. Ketiga, di samping belajar juga harus memikirkan bagaimana cara mempengaruhi orang lain untuk menjadi pembelajar. Bahwa sesuatu teknologi yang baru itu bukan makin rumit, tapi menjadi semakin sederhana. Menurut saya, mindset dari seorang CIO di era sekarang, terlebih di era VUCA ini, adalah dia harus bisa menjadi penjembatan yang unggul antara teknologi dengan bisnis. Atau di step lebih naik lagi, dia harus bisa menjadi teknologi driven leader. Jadi dengan bantuan teknologi, maka bisnis perusahaan bisa lebih sustain, bisa lebih kompetitif, dan bisa bersaing di era global dan disrupt teknologi seperti ini. Teknologi tidak akan menggantikan manusia, tapi bagaimana teknologi bisa memperkuat peran manusia. Kami percaya ke depannya akan semakin banyak inovasi-inovasi baru yang tentunya akan memudahkan bisnis kita dan bagaimana kita menggunakannya bersama-sama seluruh organisasi untuk bisa membawa kemajuan bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga memberikan value kepada konsumen. Buat kami yang utama adalah apakah proposal tersebut terutama berpusat pada pelanggan. Apa yang menjadi impact bagi pelanggan, itu yang utama. Return tidak melulu bicara tentang financial, tapi tadi bicara mengenai consumer impact, kita bicara mengenai impact terhadap internal processes, atau juga memitigasi resiko yang mungkin terjadi kalau tidak melakukan investasi itu. Kita melihat dampaknya secara bisnis. Apakah ini keputusan yang kita ambil bisa langsung berdampak terhadap bisnis secara langsung, baik itu secara revenue atau secara traffic kalau digital, atau itu nanti ujungnya adalah malah efisiensi. Mana yang menurut kita lebih banyak dampak positifnya, terutama tentang revenue, itu kita akan utamakan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan intuitif ataupun experience kita selama kita bekerja. Kita harus didukung dengan data-data yang kuat supaya pengambilan keputusan yang nanti akan kita ambil itu menjadi akurat. Maka yang bisa kita kontrol adalah terkait cost. Itulah yang disebut dengan cost leadership. Bagaimana kita melakukan inovasi supaya kita bisa menekan cost kita sehingga kita tetap bisa menjalankan bisnis perusahaan secara sustain dan kompetitif. Jadi saya rasa tiga itu, pertama return on investment, kemudian apakah kita perlu teknologi ini, yang ketiga change management-nya akan bagaimana, itu yang penting. Memang kita ada istilah yang harus keep the light go on, harus think mana growth, harus think mana inovasi. Bukan sekedar cuma mengikuti tren, tapi apakah kita perlu untuk menggunakan teknologi ini? Apakah teknologi ini bermanfaat untuk bisnis? Resilience itu adalah dia mampu beradaptasi dan kemudian dia mampu kembali lebih cepat dan kembali lebih unggul. Jadi bagi seorang CIO bagaimana dia menyusun strategi untuk bisa bounce back dan juga bounce forward atau melenting jauh ke depan. Namun kita juga tetap harus membumi bahwa kondisi bisnis sekarang seperti apa, teknologi seperti apa, kita juga harus bisa menyeimbangkan. Bagi saya resilient itu adalah continuous learning, keep up to date. Jadi kita akan
mendapatkan resiliensi kalau kita selalu mengupdate teknologi, mengupdate knowledge, mengupdate pengetahuan terhadap bukan hanya teknologi, tapi bisnis, ekosistem, dan sebagainya. Itu merupakan satu indikator bahwa seseorang itu cukup resilient. Sebagai CIO di Sriaya, pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan resources yang ada, resources yang kita punya. Ya, jadi contohnya ERP, bagaimana kita mengutilisasi ERP. Jadi istilahnya, walaupun mungkin mengeluarkan biaya sedikit untuk konsultan, untuk konfigurasi, tapi di lain hal juga dapat meningkatkan efisiensi atau efektivitas kita bekerja. Yang utama menurut saya adalah terus mencoba. Kadang gagal, kita coba lagi. Terus melakukan mencoba itu melahirkan inovasi-inovasi baru. Gagal merupakan pelajaran, yang penting adalah learning-nya apa, supaya kita bisa lebih baik lagi. Dengan begitu saya percaya kita akan terus tangguh menghadapi apapun permasalahan, apapun tantangan yang kita hadapi.